Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dijaga kesehatannya, dan senantiasa diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, pada kali ini Ustadz akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Begini kisahnya. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya penyakit sopak, yaitu tubuhnya belang-belang. Ya, tubuhnya belang-belang. Walaupun ia nggak sempurna dibandingkan dengan orang-orang lain, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya ini adalah seorang wanita yang sudah lumpuh, seorang wanita tua yang lumpuh, nggak bisa jalan. Nah, Uwais ini dengan sabar senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Ya, hanya satu permintaan yang menurut Uwais itu sulit dikabulkan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais termenung. Insya Allah, dibengong. Perjalanan ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir, tandus yang panas. Saat itu nggak ada pesawat, belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada kendaraan yang lain. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan bawa banyak perbekalan. Nah, namun kondisi Uwais sangat miskin dan tidak punya kendaraan. Lalu apa yang dilakukan Uwais? Uwais terus berpikir cari jalan keluar. Apa ya? Karena Uwais punya ide. Aku punya ide. Kemudian Uwais realisasikan idenya. Gak cuma dipikirin, tapi dilakukan. Kemudian dia ke pasar, dibela seekor anak lembu. Seekor anak lembu atau sapi, seekor anak sapi masih kecil. Nah, kira-kira untuk apa lembu itu? Gak mungkin kan pergi haji naik lembu. Masya Allah, kasihan lembunya. Allah, ternyata Uwais bikin kandang di atas puncak bukit. Kandangnya di atas puncak bukit. Bayangin, bukan di samping rumah. Biasanya kita kalau usaha sapi, usaha lembu, ternak sapi, ternak lembu, kandangnya dekat rumah, biar nyaknya gampang, biar ngasih makannya gampang. Nah, ini si Uwais beda, berpikirnya lain, di luar seperti biasanya. Dia bikin kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tiap hari. Kata tetangganya, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila, kata orang gitu. Tapi Uwais cuek aja, gak didengerin. Ya, karena Uwais memang terlihat sungguh aneh. Ya, dia beli lembu, kemudian bikin kandang di atas gunung, di atas bukit. Nah, setiap hari bolak-balik gendong anak bukit, naik turun bukit. Sampai-sampai tetangganya nganggapnya dia gila. Ya, memang keluhan Uwais sungguh aneh. Ya. Tak pernah hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Nggak pernah absen. Tiap hari dia gendong lembu. Nggak pernah absen. Kayak kamu. Tiap hari belajar online,
internet walaupun bosen tapi nggak pernah absen, walaupun galau, walaupun dengan berbagai kesulitannya, tapi terus berusaha untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Sama kayak Uwais, nggak pernah absen gendong lembu naik turun bukit. Makin hari kan nih anak lembu itu makin gede, makin besar. Seiring dengan itu makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Gendongnya berat makin hari, bukan makin enteng nih lembunya. Tapi karena sudah latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu nggak terasa karena sudah terlatih setiap hari. Ya, kayak kita nih belajar daring nih, awal-awal terasa melelahkan, terasa capek, terasa membosankan, terasa sulit. Tapi nanti ketika sudah mulai terbiasa, sudah menemukan jalannya, itu akan biasa aja. Balik lagi ke Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji, dan lembu Uwais telah mencapai bobot 100 kg beratnya. Tiap hari gendong 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin besar, udah berlatih tiap hari. Ia menjadi kuat mengangkat batu. Nah, saat itulah orang-orang baru tahu, oh itu Uwais gendong lembu setiap hari itu ternyata untuk latihan. Latihan apa? Latihan menggendong ibunya. Mau kemana? Mau pergi ke Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak ini berdoa. Uwais doa, ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosa ibumu? Tanya ibu heran. Ibunya tanya heran. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Belaknya sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian buat apa? Apa hikmahnya kenapa Allah sisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Nah, suatu saat nanti mereka berdua akan mencari Uwais di Ka'bah. Karena pesan Rasulullah pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua. Insya Allah. Luar biasa ya. Betapa cintanya, betapa hormatnya, betapa sayangnya Uwais kepada ibunya. Ya. Hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu
Ya, nggak boleh durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboros,kan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nggak boleh durhaka sama ibu. Sayangi ibumu, hormati ibumu, ya, rendahkan suara kalian di hadapan ibu kalian, ya. Baik, itu sedikit kisah tentang Uwais Al-Qarni. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi ceritanya, masih tentang Uwais Al-Qarni. Cukup sekian, semoga kita bisa meneladani kisah dari Uwais Al-Qarni dengan menyayangi, mencintai orang tua kita, hormat pada orang tua kita, patuh dan taat pada orang tua kita, dan jangan sakiti orang tua kita, jangan bikin marah orang tua kita. Doakan kedua orang tua kita setiap saat, setiap waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.